Mas kayak tanam bulu mata piro? Pengen apa ini pirang sasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bagaimana Bu. kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Anif Mahfiro, Ada. Pina Andriani, saya Bu. Laili Wahyu Ningsi. Ada. Tri Wahyu Ada. Arifanti, Hadir, Bu. Risma Juliana, Laili ojo dimut. Risma Juliana, Risma ndak hadir, Bu. Sakit. Santi Andriani, Sakit, Bu. Bolos. Sakit. Hari ini kita akan mempelajari bab 10 yaitu proses masuknya Islam ke Indonesia dan juga strategi dakwah Islam di Indonesia. Nah, baik. Kemarin Ibu sudah memberikan tugas kalian untuk berdiskusi dengan tema yang berbeda-beda. Nah, sekarang untuk kelompok 1 silakan presentasi. Kemudian nanti setelah presentasinya sudah selesai, silakan adakan sesi tanya jawab. Nah, silakan untuk kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Nah, silakan kelompok 1. Kemarin siapa ya? Mbak Vina sama Mbak Anif. Bu. Sebentar. Ini saya menyampaikan hasil diskusinya kan, Bu? Iya, silakan sampaikan hasil diskusinya. Ya, jadi Indonesia merespon positif masuknya agama Islam karena ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian dari faktor internal ada antara lain yaitu syarat masuk Islam sangatlah mudah. Tidak ada kasta dalam Islam dan penyebaran Islam disebarkan secara damai. Kemudian dari faktor internal yang mendorong perkembangan Islam adalah agama Islam mudah, masalah kekayaan, kemampuan militer, dan konflik politik. Jadi itu menurut kesimpulan saya. Mungkin Mbak Anif mau menambahkan. Baik, untuk selanjutnya teori masuknya Islam itu ada 2 teori, tiga. Ada teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat yaitu Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad 13 Masehi. Lalu yang kedua teori Mekah yaitu Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa pedagang Arab Muslim sekitar 7 Masehi. Lalu ada teori Persia yaitu
Islam tiba di Indonesia melalui para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya sekitar abad ke-13. Jadi, masuknya Islam di Indonesia itu berasal dari para pedagang atau dari para pedagang. Selanjutnya mereka menetap di sini. Kadang ada yang menikah dengan penduduk asli Indonesia. Nah, seperti itu. Strategi dakwah ada satu perdagangan, yaitu tahap awal digunakan dalam proses penyebaran Islam. Perdagangan ini terjadi pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya. Saluran Islamisasi melalui jalur perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas perdagangan tersebut. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham perdagangan itu. Lanjut. Lalu yang kedua, ada strategi dakwah melalui pernikahan. Para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi, sehingga menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama wanita, tertarik pada saudagar muslim atau pedagang muslim. Hanya saja, ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan sehingga para wanita tersebut menjadi seorang muslim dan bisa menikah dengan para saudagar muslim tersebut. Lanjut. Lalu yang ketiga, melalui pendidikan. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui pendidikan, yaitu para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Lembaga ini memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan, sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halamannya untuk mengembangkan apa yang diajarkan di saat mereka berada di pesantren. Demikian, semakin hari lembaga pendidikan pesantren mengalami perkembangan yang sangat pesat. Lalu yang keempat ada tasawuf, yaitu jalur ini tidak kalah penting dari jalur yang lain. Dalam proses Islamisasi Indonesia, salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Para pengajar tasawuf atau sufi adalah guru-guru pengembara. Dengan sukarela mereka menghayati kemiskinan, juga seringkali berhubungan dengan perdagangan mereka, mengajarkan teori sufi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia. Jadi ini termasuk pencampuran budaya Islam dengan budaya Indonesia, sehingga mereka dapat bersaling toleransi untuk mengembangkan Islam di Indonesia. Lanjut. Lalu yang kelima ada kesenian, yaitu oleh kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang mahir dalam mementaskan wayang. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucap kedua kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata, tetapi muatannya berisi ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Muslim. Selain wayang, media yang digunakan adalah seni bangunan, seni pahat, ukir, tari, musik, dan seni sastra. Lanjut. Yang keenam, melalui politik. Di Maluku dan di Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia bagian timur.
Lanjut. Nah, sekian presentasi dari kelompok saya, Vina dan Anif. Semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, Mungkin terima ada yang kasih. ingin ditanyakan. Saya ingin bertanya. Oh ya, silahkan Mbak Tri. NPM berapa? 22. Baik, silahkan. Saya ingin bertanya, apa respon masyarakat Indonesia terhadap orang-orang Islam pada masa itu? Baik, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Iya. Mungkin ada yang lain. Itu aja dulu. Oh ya, silahkan. Mungkin Mbak Vina ingin menjawab. Ya, responnya itu positif. Karena sudah saya jelaskan tadi, kan karena masuknya agama Islam itu mudah. Terus di agama Islam itu tidak ada kasta-kasta dan penyebarannya itu secara damai, begitu. Oh ya, terima Itu kasih. Mbak Wahyu. Oh ya, terima kasih Mbak Vina atas jawabannya. Baik. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya. Sudah satu aja kok. Mbak Laili mungkin ingin bertanya. Mikrofonnya nggak masuk deh kayaknya punya Mbak Laili. Baik, sepertinya sudah ya. Tidak ada yang bertanya. Bu. Ya. Tidak. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah berpresentasi. Kemudian terima kasih juga yang sudah bertanya. Syam. Kemudian Ibu akan menambahkan sedikit materi pada hari ini. Bentar. Ya, Bu. Nah, jadi jalur masuknya Islam ke Indonesia itu ada 2, yaitu yang pertama jalur utara, yaitu dari Arab, Mekah atau Madinah, kemudian Damaskus, kemudian melalui Baghdad, lalu Gujarat, kemudian pantai barat India, terus Sri Lanka, kemudian masuk ke Indonesia. Kemudian dari yang jalur selatan, dari Arab, Mekah dan Madinah, kemudian dari Yaman, lalu Gujarat, pantai barat India, kemudian Sri Lanka dan Indonesia. Nah, ini sudah dijelaskan tadi, ada 3 teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu teori yang tertua, teori Gujarat. Nah, teori ini mempercayai bahwa Islam datang dari wilayah Gujarat, India, melalui para pedagang India Muslim sekitar abad ke-13. Nah, teori ini mendasarkan argumentasinya pada pengamatan terhadap bentuk relief nisan Sultan Malik As-Soleh yang mana memiliki kesamaan dengan nisan-nisan yang terdapat di Gujarat dan Samudra Pasai. Kemudian yang kedua adalah teori Mekah. Dalam teori ini dipercaya bahwa Islam tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Teori ini dikemukakan oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasanya dipanggil sebagai Buya Hamka.
Nah, dasar teori ini yaitu keterangan yang menyatakan bahwa pada abad ke-7, orang-orang Islam Arab telah ada di pantai barat Sumatera. Kemudian yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia ini menyatakan bahwa Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, teori ini didasarkan pada adanya beberapa kesamaan budaya yang hidup di kalangan masyarakat Nusantara dengan bangsa Persia, yaitu dan adanya perkumpulan orang-orang Persia di Aceh sejak abad ke-15. Nah, kemudian ini adalah bukti-bukti masuknya Islam di Indonesia. Di Sumatera ada berita Cina zaman Tang, kemudian berita Marco Polo, berita Tombayres, nisan kubur Sultan Malik As-Soleh, kemudian berita dari Ibnu Battuta. Kemudian di Jawa ada batu nisan Fatimah binti Maimun. Yang kedua adanya makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang ketiga ada nisan kubur situs Troloyo dan Trowulan. Kemudian ada berita Mahuan. Kemudian adanya berita Tomperes. Kemudian di Kalimantan adanya Hikayat Banjar. Kemudian adanya Hikayat Kutai. Kemudian di Maluku ada berita Tomperes dan Antonio Gavao. Kemudian yang kedua ada Hikayat dari Tanah Itu. Kemudian di Sulawesi juga ada dari berita Tomperes dan Hikayat Kutai. Nah, ini adalah salah satu gambar dari bukti-bukti masuknya Islam, yaitu yang ini adalah batu nisan Raja Malik As-Soleh, dan ini adalah makam Maulana Malik Ibrahim, dan yang ini adalah makam Fatimah binti Maimun. Nah, yang ini adalah strategi dakwah Islam di Indonesia. Seperti yang sudah dikemukakan oleh kelompok 1, perdagangan ini dimulai pada abad ke-7 Masehi dengan melibatkan pedagang dari Arab, Persia, dan India. Proses ini sangat menguntungkan karena dilaksanakan pada saat mereka berdagang. Nah, dalam hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh pedagang Muslim sebagai sarana dakwah. Oleh karena itu, ketika penduduk Nusantara banyak yang berinteraksi dengan pedagang Muslim dan keterlibatan mereka semakin jauh dalam aktivitas perdagangan. Banyak di antara mereka yang memeluk Islam, karena pada saat itu jalur-jalur strategis perdagangan internasional hampir sebagian besar dikuasai oleh para pedagang Muslim. Apabila para pengusaha lokal di Indonesia ingin terlibat jauh dengan pedagang internasional, maka mereka harus berperan aktif dalam perdagangan internasional dan harus sering berinteraksi dengan para pedagang Muslim. Kemudian yang kedua juga melalui pernikahan. Para pedagang mulai membentuk keluarga dengan cara menikahi para penduduk lokal, misalnya Raden Rahmat dengan Nyai Manila. Nah, adanya proses ini menyebabkan penyebaran agama Islam berjalan lancar karena keluarga hasil pernikahan akan membentuk keluarga Muslim juga. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan. Para tokoh Islam menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren seperti yang sudah
dikatakan oleh kelompok 1, dari para santri inilah nantinya Islam akan dikondisikan di tengah masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu tasawuf. Tasawuf ini adalah salah satu cabang ilmu Islam yang bertujuan membersihkan diri dan hati untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan gaya hidup para sufi yang begitu sederhana, bersahaja, dan tidak mementingkan dunia, maka banyak orang yang kemudian tertarik dan bersimpati kepadanya, lalu ingin menjadi murid. Nah, salah satu nama sufi yang populer pada masa awal penyebaran Islam adalah Hamzah Fansuri dari Aceh dan Sunan Panggung, Jawa. Kemudian dari kesenian, Islamisasi melalui bidang seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat atau seni ukir, seni tari, musik, dan sastra. Nah, saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Kemudian dari politik ini terjadi ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka secara tidak langsung biasanya rakyat akan mengikuti jejak rajanya. Nah, dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempercepat perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu syarat masuknya juga cukup mudah dan sederhana. Kemudian yang kedua, pelaksanaan ibadahnya sederhana dan biayanya murah. Yang ketiga, agama Islam tidak mengenal kasta. Jadi pada waktu itu Indonesia masih sebagian besar masih beragama Hindu yang mengenal kasta. Kemudian yang keempat adalah penyebarannya dilakukan dengan cara damai atau tanpa kekerasan. Kemudian yang kelima, peraturannya fleksibel dan tidak memaksa. Kemudian yang keenam, upacara-upacara keagamaan dalam Islam lebih sederhana. Kemudian yang ketujuh, pada saat itu juga dibarengi dengan runtuhnya kerajaan Hindu Majapahit pada akhir abad ke-15 Masehi. Nah, kemudian untuk tugas besok, buatlah 5 soal beserta jawabannya berdasarkan materi hari ini, yaitu masuknya Islam ke Indonesia dan strategi dakwah Islam di Indonesia. Silahkan kerjakan di buku tugas, paling lambat dikumpulkan besok pagi tanggal 19 Juni 2020. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, sudah jelas ya tugasnya buat besok? Sudah. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini karena waktunya juga sudah mau habis. Baik, untuk menutup pembelajaran kali ini, silakan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian terima kasih, semoga kalian tetap sehat ya selama masa pandemi ini. Jaga Ya, kesehatan Bu. dan selalu jaga imunitas tubuh. Baik, Bu. Baik, untuk terakhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.